Apaan sih? Rempong amat. Bola. Om Gundul. Manis. Oke. Sudah lama aku nggak ngerasain deg-degan kayak gini, Lur. Hari ini aku lagi terima rapot penentuan apakah aku masih bisa tinggal di kayangan atau harus kembali ke bumi. Sekarang tiba giliranku, Lur. Waduh, aku wis ora lulus. Terpaksa aku harus kerja keras lagi di bumi. Sip. Palaranas kita nyarok ini. Neng mau kemana, Neng? Mau Masuk mbak dulu atuh. Atuh banyak kerjaan mah. Banyak kerjaan mah atuh. kamu nanya banyak. Ya sok atuh. Assalamualaikum. Ya. Salam. Lur, ini dia Teh Cindy. Aku hari ini janji mau ngajak Teh Cindy makan masakan khas Tiongkok. Sin, ayo jadi nggak? Ih, bajunya ganti heula atuh. Apaan sih? Rempong amat. Masa atuh ke mall harus gaya seperti Inces? Kan cuman makan. Atuh dah ke mall mamanya bajuna kieu. Makan makanan Cina, mau nggak? Mau. Ya udah, nggak usah rempong gitu. Wah, gaya banget yo, pakai dandan segala. Kan kamu. Kenapa bawa eta? Yang bilang ke mall siapa? Kan aku cuma ngajak makan makanan masakan Cina. Udah, tunggu sini. Aku panen akesa dulu. Itu dia mah tebel si Gundul. Ayo ah. Buah campolai merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Di Indonesia, buah ini jarang dijual dan belum dimanfaatkan secara optimal. Buah yang memiliki nama latin Coterina campaniana ini kini sulit ditemui. Di Pulau Jawa saja, pohon dan pedagang buah campolai hanya ditemukan di Jawa Barat dan sekitarnya. Pohon campolai biasanya tumbuh setinggi 3 hingga 10 meter. Tapi pohon-pohon yang besar bahkan bisa tumbuh hingga 30 meter loh, Lur. Kalau dibandingkan, teksturnya disamakan dengan kuning telur rebus, rasanya manis, berdaging lembab dan padat. Kadang-kadang digambarkan mirip dengan ubi jalar panggang. Makanya buah ini juga dikenal dengan nama sawo ubi. Buah campolai yang kualitasnya paling baik adalah yang matang pohon. Namun, begitu buahnya dipanen, akan sangat cepat busuk. Jadi harus segera dikonsumsi, Lur. Atuh ayo, katanya mau makan itu, makanan Cina. Sabar, Cindy. Teh Cindy. Wes, kayaknya sudah cukup banyak nih. Tak turun dulu ya, Lur, biar Teh Cindy tidak kelamaan nunggu. Nah, ini dia Teh Salva yang mau bantuin aku mengolah campolai jadi kuliner ala Cina. Ayo Teh Cindy, bantuin Teh Salva masak. Rempong amat sih. Lihat nih, sendalnya bagus gini. Lagian ngomong aja kayak Kan gitu. ke mall. Yang bilang mau ke mall siapa? Kan aku cuma janjiin masakan Cina kan. Kan makanan Cina mah di mall. Atuh embung Nah, bantu ya. Tes apa ya? Ya siap. Olahan ala negeri Pandai yang mau dibuat kali ini adalah tangguan Yulur. Tangyuan adalah bola nasi ketan berkuah yang disajikan saat festival Lentera Tahun Baru Imlek. Tangyuan berisi wijen hitam yang ditumbuk halus, tapi kali ini bakal diganti dengan selai campolai, Lur. Bahan yang digunakan untuk kuahnya mudah, hanya gula dan jahe agar menghasilkan rasa manis dan sensasi hangat pada tubuh.
bantuin. Bantuin naon atuh? Ini kupasin jahe aja sama diirisin. Hese tuh tingali suku ge. Terus naonan itu atuh? Jahe dikupas terus diiris. Ah, yang semakin roll kieu kalau kasih tas masak. Nyari apa? Jahe. Gak tahu Di jahe. mana? Iya jahe tak iya geus. Oh, ini. Jahe. Iya. Walah, Teh Cindy ini loh, masa Jaya aja ndak tahu. Makanya Teh, sekali-kali main ke pasar, jangan ke mall mulu. Sementara menunggu Teh Cindy mengupas jahe, Teh Salva membuat adonannya. Gampang aja lur, campurkan tepung beras, garam dan air. Uleni adonan sampai kalis. Istirahatkan adonan sebelum dibentuk. Untuk isiannya, gunakan gula halus yang dicampur dengan kacang yang sudah ditumbuk. Nah, tinggal ditambah campolenya. Tapi tunggu dulu yo Teh. Iki campolenya kusiapkan dulu. Buah harus dikupas terlebih dahulu. Bijinya juga dibuang ya, karena tidak akan digunakan dalam resep ini. Sama seperti kebanyakan buah-buah lainnya, campolai juga kaya akan nutrisi, termasuk berbagai vitamin esensial, mineral, dan antioksidan. Manfaatnya juga banyak lulur, seperti baik untuk kesehatan hati, mengurangi resiko diabetes, mencegah kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan banyak lagi. Lur, aku harus buru-buru. Kalau enggak, aku bakal diomeli Teh Salva nih. Teh Cindy. Orang disuruh bantuin Teh Salva malah dandan aja. Repot banget sih. Si Gundul. Ajak kamu enggak. Teh Salva, ini campolenya udah tak kupas, sudah tak bawa bijinya. Ya sebenarnya sini dulu. Ada yang bisa dibantu lagi? Oh iya. Tuh kan nggak usah ada yang dibantu lagi. Ih, ayo ke mall. Mau ke mall. Rempong amat sih. Mau jalan-jalan. Wis, daripada ribet, mending Teh Salva aja yo, ya siapin tangguannya. Campole yang digunakan adalah campole yang sudah matang. Makanya bisa langsung diolah karena teksturnya sudah lembut banget. Aduk campole bersama adonan. Selain menambah kandungan gizi dari sajian, campole juga menambah kelembapan adonan. Jadi adonan bisa semakin kenyal. Setelah tercampur rata, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu berikan warna sesuai selera biar makin apik toh. Jangan lupa campurkan juga campolai dengan kacang tumbuk.
Adik-adik, kita sekarang sudah sampai di kebun anggur. Bolang. Om Gundul. Lur, kita harus berolahraga setiap hari biar tetap bugar dan sehat. Kayak aku dan semut peliharaanku ini loh, Lur. Loh, kenapa ini? Oh, aku tahu. Ada yang terpesona pada pandangan pertama iki, Lur. Lur, piye penampilanku? Ganteng pol toh? Ada kerjaan baru nih. Dul, ayo atuh. Sabar kan katanya harus rapi nih, lagi ngerapi nih. Udah keren belum? Udah ya, ayo. Ya. Mang! Nggak kekejar ini mah. Cari jalan pintas kayaknya bisa nih. Wah, sampai juga di kebun anggur. Lokasinya ada di Desa Karangsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adik-adik, kita sekarang sudah sampai di kebun anggur. Bolang. Om Gundul. Ikut rombongan juga? Ikut, tapi tadi ketinggalan Om. Aku kejar-kejar, capek banget dipanggil-panggil. Makanya jangan kesiangan. Dari sini yuk, bantu Om. Boleh. Nih, teman-teman, ini kakak Bolang. Nah, Bolang, nanti tolong adik-adik ini dipandu untuk wisata tentang anggur ya. Om, tapi kan aku peserta. Iya, karena kamu telat. Ya, Weh, kasih lah. untung ada Bolang. Yaudah deh, buat Om Jadi Gundul boleh deh, aku boleh. bisa istirahat Tadi dulu. capek. Telat Di sih kereta, datangnya. aduh, kelinci. Jadi aku Anak-anak kerjain lagi aja ngantuk, sekalian. anak-anak happy. Udah ya, sekarang. Udah. Bolang ya. Ya Om, nggak Om apa-apa. istirahat dulu. Ya udah, iya. Ayo Titip ya, tetap pulang ya. Urusin anak-anak, Yolang. Tenang, Lang. Kamu gak sendirian kok. Ada Kang Fajar yang akan mandu cara menanam pohon anggur yang baik dan benar. Aku mata wajah, Yolang. Kok ini anginnya sepoi-sepoi ya? Loh. Badan kok jadi berat ke belakang? Nyenyak banget deh tidurku. Anteng, gak diganggu bocah. Kumaha barudak? Aduh, ngagetin Om aja. Om Gundul, kok malah tidur sih? Aduh, maaf Lang, Om kecapean tadi. Jadi ngantuk, ketiduran. Yaudah, lanjut ayo. Ayo. Aduh, ya. Adik-adik, tadi di kebun sebelah kita sudah belajar bagaimana perawatan pohon anggur supaya bisa berbuah lebat. Nah, ini adalah pohon anggur yang sudah berbuah lebat dan sudah banyak yang matang-matang. Nah, siapa dari adik-adik yang pengen nyicipin rasa anggur? Wah, ternyata semua pengen nyicipin ya. Om ambilin dulu ya, Om petikin dulu yang matang. Bentar ya, Om Gundul pilihin dulu anggur yang udah mateng. Nah, ini anggurnya. Sabar. Antri biar semua kebagian. Oh, iya, Om bagiin iya. aja ya. Iya. Om bagiin dari sini. Tenang, pokoknya semua kebagian kok.
Gimana rasanya? Manis? Manis. Om, ini manis. Gimana kalau Om nyobain nih? Pasti enak ini, manis. 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 Kok muka saya hitam ya? Pantesan dari tadi kalian ketawa semua. Bentar ya. Om cuci muka dulu ya. Aduh, kena deh aku diusilin pulang. Pasti ngerjainnya pas aku tidur tadi deh. Anggur nih. Hah? Anak-anak tadi mana? Udah pada pulang Om tadi. Nggak sabar nih kodong-kodong lagi. Sayang, padahal aku masih punya tujuan wisata yang lain. Om, ini sayang nih manis. Buat aku aja ya. Buat bawa pulang nih oleh-oleh. Jangan, Lang. Ini Om mau masak. Mending Bulang bantuin Om masak aja. Boleh, boleh Om. Asik nih, si Bulang bisa bantuin aku masak. Sekali-sekali aku yang dapat bantuan gitu loh. Untung ada kakak Bulang. Nih, yang lagi masak. Sekalian deh kalau gitu. Aku dan Bulang bagi tugas sama Teh Maya. Oh iya Lur, awuk itu kudapan lezat dari tanah Sunda. Bahan dasarnya kelapa dan tepung beras. Nah, Udah nih. nanti habis ini diperas ya. Iya, iya. Om Gundul ngapain Om? Ini kasihan Teteh, ini udah marut. Nih, Om Gundul mah, tumbuk dulu berasnya. Sebelum ditumbuk, beras iki sudah direndam semalaman Lur. Baru deh tumbuk sampai halus. Kalau bijinya udah selesai dipisahkan, lanjut peras buah anggurnya Yolang. Bukan cuma sari buahnya aja yang dimanfaatkan, ampasnya juga loh Lur. Nah, Lang, buat sini Lang. Udah nih. Biar Om proses dulu. Nih Om. Ini juga. Bantu Teteh ya. Iya. Aku bikin flanya dulu yo. Gampang Lur. Tinggal masak sari buah anggur dengan gula. Harum banget iki Lur. Sudah jadi fla anggurnya. Lanjut bikin selai anggurnya. Masukkan ampas perasan buah anggur. Tuang air sedikit supaya tidak gosong. Tambahkan gula merah. Kembali tuang air. Kali ini yang banyak yo. Kasih sejumput garam biar ada rasa gurihnya. Lanjut, masukkan tepung maizena untuk mengentalkan selainya. Sementara aku bikin selai, si Bulang dan Teteh udah bikin adonan awuk tuh Lur. Campur tepung beras dengan kelapa parut. Perbandingannya 1:1 yo Lur. Wes, tinggal bagi jadi 4 adonan. Soalnya kita mau bikin awuk rainbow alias pelangi Lur. Ada yang warna merah, hijau, kuning, biru. Pokoknya nanti hasilnya cantik bingit. Lang, Teh. Ini yang namanya selai anggur. Ini flanya anggur. Wah, Yuk, Lang, yuk. enak. Mainnya ya. Ayo, yuk, yuk. Tinggal dulu ya. Yuk. Teh, tinggal dulu yuk. Iya, boleh. Yuk, yuk. Semua sudah siap. Tinggal susun pakai cetakan khas iki Lur. Banyak dijual di pasar iki Lur. Bagian puncak yang warnanya merah yo. Kasih selai lalu ratakan seperti iki. Masukkan warna berikutnya dan kasih selai lagi sampai penuh yo Teh. Jangan lupa ratain dan padetin yo
supaya awuknya nggak hancur. Tinggal kukus awuk sekitar 45 menit. Dan ini dia hasilnya lur. Awuk anggur pelanginya sudah mateng. Cantik banget yo tampilannya. Penuh warna dan ceria banget. Biar makin manis, siram dengan fla yang tadi aku bikin. Mantap lur. Kita potong dulu tumpeng awuknya. Rasanya enak banget. Manis, asem, seger. Gimana Lang? Awuk kreasi Om Gundul enak kan? Habis ini kita main lagi yuk Lang. Mumpung libur. Selamat menikmati masa liburan sekolah ya adik-adik. Senang banget lur, aku bisa ikut acara pacu jalur di Kayangan. Gak kalah seru sama yang di bumi loh. Tugasku kasih aba-aba dan bikin gerakan pembakar semangat. Hore, aku menang lur. Ini hasil dari kerja keras dan selalu menjaga kekompakan tim. Mantap. Hari ini aku janjian sama Pak Budi dan teman-temannya. Rencananya kami mau menangkap ikan di danau Rawapening Ambarawa. Perahu sijine sing ijo nang lor. Alatnya terbuat dari bambu lur. Butuh 8-10 orang untuk membentangkan tirai bambunya. Cara menangkap ikan yang ramah lingkungan iki disebut kerai. Pak, jegur Pak. Pilih lokasi yang di pinggiran aja yo. Soalnya kan semuanya mesti nyemplung ke danau. Kalau terlalu ke tengah malah bahaya, iso kelelep. Setelah tahu area yang dipasangi perangkap, alatnya bisa langsung ditancapkan ke lumpur rawa. Pastikan kayunya benar-benar menancap supaya ikannya nggak gampang kabur. Kami sengaja mencarinya di tempat yang banyak eceng gondok. Soalnya mereka sering sembunyi di antara tanaman ini. Sekarang saatnya menggiring ikan masuk ke dalam perangkap. Caranya dengan menggebuk-gebuk air sambil berjalan. Iki maksudnya untuk menakut-nakuti ikan yo. Jadi ikannya bisa ngumpul di tengah. Kalau perangkap sudah membentuk bulatan, bisa langsung ditarik perangkapnya. Keluarkan eceng gondoknya dulu, supaya lebih mudah mengambil ikannya, lur. Rip, tambah kawan Rip. Wah, lumayan berat juga tanamannya. Jadi harus sekuat tenaga ngangkatnya. Harus kompak kalau lagi masang kerai begini yo. Ada beberapa orang yang bertugas menggeser perangkat. Kalau aku menggebuk air supaya kumpul di tengah. Buka lu. Seperti ini lumayan nih hasilnya. Supaya ketahuan, keluarkan eceng gondok yang masih tersisa dalam perangkap. Banyak jenis ikan di Rawapening lur.
Antara lain ikan nila, ikan gabus, ikan sepat, ikan toman, ikan belida, dan masih banyak yang lain lagi. Oke. Wah, dapat ikan gabus yang berukuran besar iki. Mantep toh, Lur. Meski hasil hari ini nggak sebanyak biasanya, tapi lumayan lah. Seberapapun hasil, tetap harus disyukuri yo. Bah, tak boleh sih, tak boleh ya. Oke, boleh aman sih ya. Wes kono seteruske. Ikan hasil tangkapanku mau diolah jadi tahu bakso. Wih, sudah kebayang gurihnya ini. Mbak Afra dan Bu Tati yang mau nyiapin bahan untuk tahu bakso. Mbak Afra, dapat ikan banyak nih, Mbak. Siapa ini, Mbak? Oh iya, Sariki dikumbah ya, Ndol. Sarikui di filet. Oh, ya, Mbak. Makasih ya, Ndol. Oh, ya, Mbak. Siap, Mbak. Aku gercep alias gerak cepat kalau disuruh bersih-bersih ikan ini. Aku harus membuang sisi ikan gabusnya dulu. Kemudian mengeluarkan isi perut ikan. Ikan gabus termasuk ikan air tawar yang gampang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia yo. Ikan gabus termasuk ikan yang bisa diolah jadi beragam makanan. Rasanya nggak cuma enak, tapi juga bergizi. Setelah bersih, ikan gabus langsung difilet. Potong dari bagian ekor sampai terkelupas dagingnya. Ingat Lur, kalau mau filet ikan, pastikan pisaunya benar-benar tajam supaya gampang memisahkan daging ikannya. Wis, beres iki filet ikannya. Aku harus mencucinya sekali lagi. Jadi hasil olahannya nanti bisa lebih maknyus. Kalau sudah, langsung ditumbuk sampai halus. Oh iya, yang dipakai tahu pong atau tahu kopong alias gak ada isinya. Potong dulu tahunya ya. Untuk bumbu baksonya, Bu Tati memakai bawang putih dan merica. Semuanya diulek yo. Induk wis halus. Bumbune tinggal kayak ngadoni. Oh nggih, Bu. Kemudian campurkan tepung tapioka. Tambahkan air secukupnya. Pelan-pelan wae supaya tepung tidak menggumpal. Mbak, ini Mbak ikannya Mbak udah difilet, udah ditumbuk. Oh iya, kayak gini wae ya, Ndol. Soni ya, Ndol. Oh, ya Mbak. Daging ikan yang sudah halus langsung dimasukkan ke adonan. Lalu aduk sampai rata. Supaya lebih meriah, tahu baksonya bisa ditambah cabai merah dan hijau. Potong-potong dulu yo. Adonan baksonya wis beres toh. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam tahu. Ojo lali, tambahi potongan cabenya di bagian atasnya. Buat yang banyak ya Mbak yo, supaya sekalian dikukusnya. Udah ini, kamu kukus saja nanti tak selesaiin sendiri. Nggih, Bu. Ya. Panaskan kukusannya dulu supaya lebih cepat mateng.
Setelah itu, masukkan tahu baksonya. Tunggu sampai 15 menit. Sebenarnya setelah dikukus, tahu bakso sudah bisa dimakan. Tapi supaya lebih jos gandos, tahu baksonya mau digoreng. Gak usah lama-lama menggorengnya. Sing penting tahu baksonya lebih renyah dan warnanya lebih kecoklatan. Iki lulur, yang namanya tahu bakso ikan bledos. Bikin ngiler toh? Cocok banget dimakan sore-sore sambil ngeteh. Dul, Pak, Bu, niki tahu bakso nih bledos pun jadi. Wih. Monggo diicipi. Iki tahu bakso kutuk mau. Nggih. Ya Pak, monggo Pak. Ya. Kepiye toh Pak? Ngapain iki ngapa toh? Capek banget lur. Aku mau istirahat sebentar ah. Duh, kok ada yang gerak? Lah adalah bu raksasa rumahnya. Kabur. Ono Mbak Stefani mau kemana yo? Ya, Mbak, nyandi. Kepiye toh Pak? Ngapain iki ngapa toh? Loh, keserempet motor sampean lho. Oleh ngaku wae senang hati-hati. Dalan kok. Sepurane aku selak panene kesusu. Piye to kayak sajiblok. Lah keserempet Pak lho Pak malah. Sing ati-ati. Mulai kesusu. Nanti Oh. macar-macar kabeh. Kene to. Patua lah. Kok kebelet Pak Pak. Dul, kurang pun njaluk kulite ya. Kulite tahu. Kulite kuwi. Apa Mbak kae? Napa kowe ning omah ya? Langsung tak antar tau, diolah dulu. Diolah dulu nanti di rumahku ya. Oh iya, Pak. Sebelum diantar ke UMKM Labu atau bahasa Jawane dikenal dengan waluh ini harus dicuci dan dipotong terlebih dahulu lur. Selain itu, buang juga biji-bijinya. Yang aku heran, Mbak Stefani malah mau minta kulit waluhnya lur. Buat opo yo? Opo buat kerajinan yo? Mak, jenenge sing wis dadi ndi? Iki jenenge sik wis dadi. Ya, tak gawane sik ya, Pak. Ya. Ning gundul diwangi kedam sisan ya, Nduk. Oh, ya, Bu. Ya, nuwun. Waluh-waluh ini mau diolah jadi isian bakpia lur. Bisa langsung masuk ya, Bu ya? Ya bisa. Bakpia yang biasanya hanya berisi coklat, keju, ataupun kacang hijau diinovasikan dengan rasa baru, yaitu labu. Selain cita rasa yang beragam, kandungan nutrisi pasti makin kaya toh. Jadi kebanggaan warga Tawangmangu iki. Waluh yang mau diolah
Sebelumnya harus dikukus dulu agar lembut. Setelah itu baru digiling agar teksturnya semakin halus. Bu, kita kulit walu dulu ya Bu ya? Iya, Dul. Membuat selai walu sebetulnya gampang banget lur. Masak walu dalam panci panas, aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan margarin, gula, dan vanili. Selain sebagai penguat rasa, biar aroma selainya nanti harum lur. Kalau kulit bakpianya sih tanpa campuran waluh lur. Bahan dan proses pembuatannya sederhana saja. Campurkan tepung, margarin, telur, air, dan minyak. Aduk rata semua bahan hingga adonan kalis. Jika sudah, ambil sedikit adonan, lalu pipihkan, isi dengan selai waluh. Lalu tutup adonan. Pastikan tidak ada yang terbuka ataupun robek ya lur. Terakhir, tinggal panggang bakpia hingga kuning kecoklatan. Kurang lebih selama 20 hingga 30 menit. Untuk menjaga kehigienisan serta agar bakpia tahan lama, cemilan khas Tawangmangu ini dibungkus dulu dalam plastik vakum. Baru kemudian dimasukkan ke dalam box cantik seperti ini. Menarik toh lur? Mbak, ini Mbak, kulit waluhnya Mbak. Oh, minta tolong disangrai ya, Ndul? Oh, sangat sekali. Ya, terus nanti ditumbuk jadiin tepung buat ini. Adonan ini. Iya Mbak. Ya, makasih ya, Ndul. Ya Mbak. Kue yang mau dibuat Mbak Stefani iki namanya lava cake kulit walu. Nama lava cake diambil dari isiannya yang lembut dan meleleh di lidah. Setelah gula dan telur dikocok bersama hingga mengembang, tambahkan margarin. Jangan lupa susu bubuk, vanili, dan ovalet agar kuenya lebih wangi dan stabil. Kalau aku menyiapkan tepung kulit walu untuk campurannya lur. Pertama-tama sangrai kulit walunya. Apinya jangan terlalu besar ya lur. Pastikan kulit walu matang perlahan dan tidak gosong. Jika sudah kecoklatan, tumbuk kulit walu hingga halus. Terakhir, ayak tepung agar tidak menggumpal. Ndul, Mas Ndul. Semono wae rasa akeh-akeh. Oh iya Pak. Mbak, Makasih ya, non ya, Ndul. ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Nuwun, Mas. Mas Ndul, nuwun ya. Tinggal dulu ya Mbak ya. Ya, hati-hati. Jika adonan sudah tercampur rata, tambahkan susu cair. Lalu aduk sebentar dan tambahkan tepung walu dan tepung terigu. Aduk hingga adonan mengental. Biar makin apik, Mbak Stefani nggak lupa memberikan warna pada adonan. Kemudian baru dicetak dalam wadah kue. Adonan yang sudah dicetak kemudian dikukus selama kurang lebih 15 menit. Bukan lava cake namanya kalau nggak memiliki isian. Setelah kue matang, isi dengan krim walu dan santap sebelum dingin.
Wah, kuenya apik yo Lur. Warna-warni. Penasaran aku, opo tambahan tepung waluh mempengaruhi rasa yo. Pak, ayo Pak, sekalian. Ya. Ternyata tambahan kulit waluh nggak terlalu dominan. Tapi rasanya jos gandos. Adonannya tetap lembut dan kenyal. Berpadu ciamik nih Lur, sama krim labunya yang meleleh. Wah, daripada jadi limbah, mending diolah kayak gini yo Lur. Mantep tenan.